Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Erlin Julianti. Saya dari Prodi Sistem Komputer Universitas Pamulang Kota Serang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proyek yang saya buat dengan judul Sistem Keamanan Loker Mahasiswa berbasis IoT menggunakan ESP32, RFID, dan sudah terintegrasi melalui aplikasi Blink. Implementasi teknologi RFID pada sistem keamanan loker ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, serta bertujuan untuk mengganti kunci konvensional menjadi kunci elektronik berbasis RFID. Pada sistem ini, setiap mahasiswa mendapatkan kartu RFID yang sudah terdaftar. Untuk membuka loker, mahasiswa cukup menempelkan kartu ke RFID reader. Lalu sistem akan mengecek apakah kartu itu valid atau tidak. Ketika kartu valid, maka loker akan terbuka secara otomatis menggunakan solenoid lock. Tetapi ketika kartu tidak valid, maka loker akan tetap terkunci disertai dengan indikasi LED merah dan buzzer. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi melalui aplikasi Blink yang berfungsi untuk mengirimkan notifikasi secara real-time kepada smartphone pengguna. Melalui aplikasi Blink, pengguna dapat memantau aktivitas pembukaan dan penutupan loker, log akses, dan dapat memantau dari jarak jauh menggunakan smartphone yang terhubung melalui internet. Dengan integrasi ini, membuat sistem menjadi lebih mudah, efisien, aman, dan mudah dikelola. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan untuk membuatkan sistem ini. Selamat menonton! Komponen yang pertama yaitu terdapat ESP32 berfungsi sebagai pengendali sistem yang memproses data dari RFID, mengatur kerja LED dan buzzer, serta menerima data ID dari RFID untuk membandingkan hasil serta mengambil keputusan akses diizinkan atau ditolak. Komponen yang kedua yaitu ada modul RFID. Di sini berfungsi sebagai membaca kode unik pada kartu menggunakan gelombang radio, lalu mengirimkan data ke ESP32 untuk mengecek apakah akses diizinkan atau tidak. Kartu tag RFID berfungsi sebagai kunci elektronik, di mana setiap pengguna memiliki kartu dengan ID unik untuk membuka loker. Komponen selanjutnya terdapat solenoid lock. Ini berfungsi sebagai kunci elektrik yang membuka atau mengunci saat diberi arus, dan hanya akan aktif ketika ESP32 mengizinkan melalui relay. Selanjutnya terdapat LCD berfungsi menampilkan informasi atau pesan akses diterima atau ditolak sesuai hasil pengecekan kartu. Selanjutnya terdapat relay modul 1 channel yang berfungsi sebagai penghubung antara ESP32 dan solenoid lock. Modul ini berfungsi menurunkan tegangan baterai 12 volt menjadi 5 volt agar ESP32 dan komponen lainnya dapat menerima daya yang aman sesuai kebutuhan. Breadboard berfungsi sebagai media penyusun rangkaian seperti LED dan resistor tanpa perlu menyolder, sehingga pemasangan lebih mudah. Kabel jumper terdapat 3 jenis, yaitu male to female, male to male, female to female, berfungsi untuk menyambungkan komponen sesuai kebutuhan. Selanjutnya, terdapat buzzer berfungsi memberikan sinyal suara sebagai notifikasi hasil proses. Selanjutnya, terdapat 2 LED berwarna hijau dan merah digunakan sebagai penanda satu sistem. Resistor ini berfungsi membatasi arus listrik yang mengalir ke LED. Port Type-C ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke komputer saat mengunggah program melalui Arduino IDE. Adaptor ini berfungsi sebagai sumber daya cadangan atau pengisi ulang baterai. Yang pertama itu perancangan RFID ke ESP32. Yang pertama terdapat pin 3,3 volt dari RFID disambungkan ke pin 3 volt ESP32. Selanjutnya terdapat pin RST dari RFID dimasukkan ke pin 22 ESP32. Lalu terdapat pin ground dari RFID disambungkan ke ground ESP32. Lalu terdapat pin MISO dari RFID kita sambungkan ke pin 19 ESP32. Selanjutnya pin MOSI dari RFID kita sambungkan ke pin 23
ESP32. Selanjutnya, pin SCK dari RFID dihubungkan ke pin 18 ESP32. Lalu yang terakhir, pin SDA RFID kita sambungkan ke pin 5 ESP32. Selanjutnya terdapat rancangan LCD yang terhubungkan dengan ESP32. Yang pertama terdapat pin SCL menggunakan kabel berwarna kuning. Kita sambungkan ke pin 33 ESP32. Selanjutnya pin SDA dari LCD menggunakan kabel berwarna orange. Kita sambungkan ke ESP32 pin 32. Selanjutnya terdapat pin VCC menggunakan kabel berwarna merah disambungkan ke 5 volt ESP32. Lalu yang terakhir ada pin ground dari LCD menggunakan kabel berwarna coklat, kita sambungkan ke ground ESP32. Selanjutnya terdapat rangkaian relay yang terhubung ke ESP32. Pertama ada pin in relay yang menggunakan kabel berwarna ungu, kita sambungkan ke 3,3 volt ESP32. Selanjutnya ada pin ground menggunakan kabel berwarna orange, kita sambungkan ke pin ground ESP32. Lalu yang terakhir yaitu pin VCC dari relay menggunakan kabel berwarna hijau, kita sambungkan ke pin 25 ESP32. Lalu pin dari step down module kita sambungkan ke 5 volt ESP32 untuk menurunkan arus dari adaptor 12 volt. Selanjutnya kita pasang buzzer. Kabel hitam menandakan dari ground ESP32 ke ground buzzer. Lalu kabel berwarna biru dari buzzer aktif kita sambungkan ke pin 26 ESP32. Lalu selanjutnya kita sambungkan rangkaian breadboard kita ke pin ESP32 yang pin 28 itu menggunakan kabel warna putih. Lalu kabel berwarna hijau kita sambungkan ke pin 27 ESP32. Selanjutnya rangkaian yang terakhir COM relay menggunakan kabel berwarna abu-abu, kita masukkan ke plus adaptor. Lalu pin in relay kita masukkan ke plus solenoid. Lalu yang terakhir ada ground dari solenoid disambungkan ke ground adaptor. Ini adalah tampilan Arduino IDE yang kita gunakan untuk mengupload ke ESP32. Di sini saya menggunakan ESP32, jadi kita pilih yang ini, ESP32 div module. Ketika kita ingin menambahkan library, yang ini contohnya yang saya gunakan, kita bisa download dari sini, library manager. Kita tinggal searching aja yang kita butuhkan, lalu install. Lalu ketika kita akan mengupload, kita pilih dulu toolsnya, terus kita pilih port, sini menggunakan port COM ya. Lalu kita ketika mau upload, kita tinggal klik ini aja, upload. Lalu tunggu compile sampai selesai. Selanjutnya ketika tidak ada error maka akan berhasil. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.